Oke, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa tetap semangat meskipun kita ada dalam kondisi pandemi ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, teman-teman. Mungkin kita akan bahas dulu kenapa kok kita harus menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Jadi dengan adanya penambahan kasus COVID-19 ini, ternyata kita diharuskan untuk melakukan instalasi aplikasi ini sebagai bukti bahwa kita sudah dilakukan vaksinasi, teman-teman. Nah, apakah kita sudah divaksin dan tidak? Nah, ternyata ada sebuah bukti otentik atau bukti yang tidak bisa kita duplikasikan, yaitu melalui aplikasi ini, teman-teman. Aplikasi ini aplikasi resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan koneksi dari end user seperti kita itu pada database yang menyimpan dari data-data orang yang sudah pernah divaksin, teman-teman ya. Nah, untuk itu kita harus install aplikasi ini ketika kita akan melakukan perjalanan ke tempat tertentu dengan tujuan yang penting, teman-teman. Karena di sini, teman-teman, ketika kita harus masuk dalam fasilitas umum, teman-teman, jadi ini adalah sesuatu yang urgent, teman-teman ya, dan ini harus kita lakukan. Maka kalian harus menunjukkan bukti bahwa kalian sudah divaksin, teman-teman. Jadi caranya adalah dengan menunjukkan dari aplikasi ini. Bagaimana cara menggunakannya? Kita akan bahas, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah melakukan subscribe ke channel ini dan membantu channel kami berkembang. Dan kalian yang belum mampir, silakan untuk tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi tiap hari, dan kalian akan membantu channel ini untuk berkembang dan memberikan informasi setiap harinya. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Play Store. Silakan kalian ketikkan Peduli Lindungi lalu kalian install. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk persiapan saja kalian yang akan menggunakan aplikasi ini. Untuk pertama kali silakan kalian siapkan data. Yang pertama adalah nomor handphone kalian. Dan nomor handphone ini, teman-teman, adalah nomor handphone yang kalian gunakan pada saat kalian melakukan pendaftaran vaksinasi. Jadi jangan sampai nomornya tidak sama, teman-teman ya, karena integrasinya adalah dengan nomor telepon yang kalian daftarkan. Nah, kalian pasti pernah mendapatkan SMS bahwa kalian sudah mendapatkan sertifikat. Nah, di situ adalah data bahwa nomor telepon ini adalah nomor telepon yang valid, teman-teman ya. Lalu yang kedua, kalian harus menyiapkan NIK kalian. Jadi di KTP ada NIK ataupun di KK kalian ada NIK, itu kalian bisa menyiapkan untuk masuk ke dalam aplikasi ini, teman-teman. Oke, di sini saya lakukan masuk ya. Di sini ada syarat untuk kebijakan privasi dan kita harus setuju, teman-teman. Nah, di sini ada login melalui email dan login melalui nomor telepon. Ya, kalian kalau misalkan ingin lebih mudah dilakukan verifikasi, silakan gunakan nomor telepon kalian yang terdaftar. Nah, di sini kalian tidak bisa langsung login, teman-teman. Kita harus daftar terlebih dahulu. Silakan klik daftar, lalu kalian klik nomor telepon, kalian pilih nomor telepon. Kalian masukkan nama lengkap kalian sesuai dengan KTP kalian, teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah masukkan nomor telepon yang sesuai dengan nomor yang didaftarkan pada saat vaksinasi. Kalau sudah masukkan data ini, silakan kalian lakukan centang. Oke, lalu kalian bisa lakukan daftar. Di sini klik daftar. Nah, nanti akan ada kode OTP yang masuk ke dalam nomor kalian melalui SMS, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ini menggunakan nomor itu di HP yang sama dengan HP yang kalian install aplikasi ini, maka dia akan mendeteksi otomatis dan dia akan melakukan langkah berikutnya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan tidak, kalian silakan baca kode OTP pada HP yang di SMS itu, lalu kalian masukkan ke dalam HP ini. Oke, step pertama sudah selesai. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa melakukan login, teman-teman ya. Saya akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, di sini saya masuk lagi, lalu saya setuju. Di sini kalian bisa lakukan login. Nah, di sini kalian gunakan nomor telepon lalu masukkan nomor kalian. Nah, di sini saya gunakan nomor saya, teman-teman ya. Karena kebetulan saya sudah divaksin, teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman, kalau kalian belum vaksin, kalian manfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pendaftaran vaksinasi. Jadi ketika saya login, maka akan ada kode OTP yang dikirimkan nomor saya secara otomatis. Lalu saya tinggal verifikasi saja. Oke.
Nah, selanjutnya aplikasi akan melakukan request teman-teman. Jadi kita harus melaporkan kita sedang ada di mana. Karena untuk apa teman-teman? Nah, di sini aplikasi ini akan memberitahukan bahwa kita ada di fasilitas umum yang mana untuk bisa mendeteksi bahwa area ini sudah sesuai dengan kapasitas yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu 25% teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kapasitasnya adalah 1000 orang, maka di situ maksimal orang yang bisa masuk adalah 250 orang teman-teman. Nah, ini dari informasi yang saya dapatkan di beberapa tempat yang membutuhkan vaksinasi. Nah, setelah itu di sini saya lanjutkan. Nah, di sini hak akses kita boleh baca ya. Kalau kalian klik mengerti lalu saya izinkan. Nah, dia ingin melakukan akses kamera. Silakan kalian lanjutkan saja teman-teman. Nah, kamera ini adalah digunakan untuk melakukan scanning teman-teman. Nah, oke. Jadi seperti ini tampilan aplikasinya saat kalian sudah lakukan login. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui sertifikat atau identitas bahwa kita sudah vaksin teman-teman? Silakan kalian pilih di bagian atas itu ada akun. Nah, di akun ini teman-teman ada tulisan riwayat dan tiket vaksin ya. Kalian klik oke. Nah, kalau misalkan di sini karena saya sudah melakukan vaksin maka akan keluar nama saya teman-teman ya. Untuk kalian yang belum, silakan kalian pilih ya nama. Di sini ada nama ya. Jadi kalian akan melakukan unlock ya. Unlock ini adalah permintaan atau request pada sertifikat yang sudah kita miliki. Kalian klik saja. Nah, nanti kalian akan ditanyakan NIK dan nama lengkap kalian. Nah, itu silakan diisi teman-teman. Nah, setelah itu kalian next saja dan kalian lakukan input NIK kembali dan akan keluar seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian akan diberikan data bahwa kalian sudah melakukan 2 kali vaksin. Nah, di sini karena persyaratannya adalah 2 kali. Nah, di sini akan ada dua sertifikat teman-teman ya, 2 bukti. Lalu ketika kalian masuk, kalian bisa menunjukkan ini teman-teman ya. Yang pertama ya, untuk yang pertama kalian bisa menunjukkan ini, kalian bisa tunjukkan QR code-nya, lalu di bawahnya juga kalian bisa tunjukkan QR code-nya. Ini untuk yang pertama teman-teman. Jadi kalian silakan ketika kalian akan masuk fasilitas umum ya, misalkan mall ya, misalkan adalah perkantoran yang membutuhkan bukti vaksin ini, kalian masuk ke bagian home. Nah, di home ini kalian bisa klik akun. Nah, di akun ini silakan pilih riwayat vaksin teman-teman ya. Kalian tinggal klik nama kalian dan akan muncul vaksin pertama, vaksin kedua. Kalian bisa tunjukkan QR code-nya kepada petugas. Lalu yang kedua, kalian bisa melakukan scanning barcode teman-teman. Nah, di sini. Nah, di situ ada scanning barcode di lokasi tujuan Anda. Misalkan kalian pergi ke sebuah mall atau sebuah kantor tertentu, di sana itu ada QR code di bagian depan kantor ya, di bagian tempat atau gedungnya itu. Nah, silakan teman-teman sebelum masuk supaya petugas lebih mudah dan cepat untuk melakukan verifikasi data, kalian klik scan QR code di lokasi tujuan Anda, jadi akan muncul seperti ini. Nah, silakan tujukan kamera Anda kepada barcode yang ada di tempat atau lokasi Anda, dan dia akan melakukan verifikasi otomatis dan akan keluar tanda hijau teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan saya tadi ada screenshot teman-teman ya, bagaimana sih bentuk buktinya. Nah, oke teman-teman, jadi bentuknya seperti ini. Ada keterangan check-in berhasil, lalu di situ ada PT apa ya, jadi di situ adalah tempatnya. Lalu aktivitas dalam ruangan, di sini kita akan dicatat bahwa tanggal check-innya tanggal sekian dan jam sekian. Oke teman-teman, itu tips dari saya. Semoga ini membantu teman-teman untuk melakukan mobilitas ataupun kunjungan-kunjungan dalam kondisi yang darurat yang mengharuskan teman-teman untuk menunjukkan bukti vaksin ini. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like. Untuk kalian yang punya saran dan pertanyaan silahkan masukkan saja ke kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa subscribe videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.